Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asya Safira Amuriski dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 3. Ini adalah proyek video pembelajaran fisika optik untuk murid tahun kedua Maninsan Cendekia Serpong. Kali ini kita akan belajar mengenai difraksi celah tunggal. Sebelum kita mulai masuk materi, sebenarnya difraksi cahaya itu apa sih? Difraksi cahaya adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena adanya penghalang. Penghalang di sini adalah celah. Nah, difraksi celah tunggal itu adalah pelenturan cahaya melalui satu celah sempit. Selain difraksi celah tunggal, ada juga difraksi dan difraksi celah ganda. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang difraksi celah tunggal. Ini adalah ilustrasinya. Arah pembelokan cahaya itu nggak selalu miring ke atas seperti pada gambar. Bisa ke bawah, bisa diteruskan, dan hasil pembelokan cahaya itu menghasilkan pola gelap terang seperti ini. Ini namanya pola fringy. Merah-merah yang di tengah ini namanya pita terang pusat. Pita terang pusat ini memang selalu terang dan lebar. Setelah pita terang, selalu ada pita gelap. Semakin ke pinggir, intensitas cahayanya semakin redup. Nah, berarti polanya itu terang, terus ke samping gelap, terang, gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Dan pita yang di tengah ini intensitas cahayanya paling tinggi. Kalau diibaratkan dengan gelombang, maka yang di tengah amplitudenya paling besar dan paling tinggi. Nah, berikutnya adalah rumus menghitung pola pita gelap dan pita terang. Pola pita gelap dirumuskan dengan D sin theta sama dengan dP per L sama dengan K lambda. Sedangkan pola pita terang dirumuskan dengan D sin theta sama dengan dP per L sama dengan dalam kurung K plus setengah dikali lambda. Kenapa ditambah setengah? Karena di antara gelap ke terang itu selisihnya setengah, bukan satu. D ini adalah lebar celah yang ini. Terus theta merupakan sudut timbang difraksi, lalu L jarak celah ke layar, dan P merupakan jarak pita ke pusat pola. Oh ya, kalau nilai K itu harus selalu berupa bilangan asli, berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Semuanya ini harus diubah dalam satuan meter. Selanjutnya ini adalah jarak pita pada pola fringy. Rumusnya adalah X sama dengan setengah L lambda per D. Nah, yang di kiri ini adalah gambar dari pola fringy. Titik pusatnya itu selalu terang dan sangat lebar. Setelah terang pusat, itu ada yang namanya gelap satu. Tapi sebenarnya di antara titik pusat sama gelap satu itu ada pita terang lagi. Tapi karena terang sama terang ketemu, jadi itu menyatu dan pusat polanya itu selalu terang. Karena itu terang satunya itu terletak setelah gelap satu, yaitu di antara gelap satu dan gelap dua. Jarak antara gelap satu, terang satu, gelap dua, terang dua itu selalu sama. Dan ini yang dinamakan dengan X. Oh ya, ngomong-ngomong pola fringy di layar ini sifatnya simetris. Kalau di sini gelap satu, yang di bawah juga gelap satu. Kalau di atas terang satu, yang di bawah juga terang satu. Nah, ini adalah contoh soal. Mari kita analisis. Dengan menggunakan penghalang celah tunggal, tampak garis terang gelap berurutan hasil interferensi. Garis terang pusat dengan garis gelap kedua membentuk sudut timbang difraksi 30 derajat. Garis gelap kedua itu artinya nilai K sama dengan 2. Sedangkan 30 derajat ini merupakan nilai theta, yakni sudut timbang difraksi. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 600 nanometer, panjang gelombang itu adalah lambda. Berarti nilai lambda adalah 600 nanometer atau 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Lebar celah yang digunakan itu berarti D ditanyakan. Untuk kasus ini kita menggunakan rumus D sin theta sama dengan K lambda. Kenapa nggak pakai dP per L? Karena kita nggak tahu nilai P berapa dan nilai L berapa. Jadi kita menggunakan D sin theta sama dengan K lambda. Substitusikan angkanya D sin 30 sama dengan 2 dikali 6 kali 10 pangkat min 7. Sin 30 itu nilainya setengah, dan setelah dihitung kita akan mendapatkan lebar celah yang digunakan adalah 24 dikali 10 pangkat min 7 meter. Pertanyaan kedua, pada percobaan interferensi celah tunggal,
lebar celah 0,01 mm. Lebar celah ini adalah D. 0,01 mm diubah menjadi meter, maka nilainya 1 dikali 10 pangkat min 5 meter. Jarak celah ke layar 1 meter, artinya nilai L adalah 1 meter. Panjang gelombang cahaya yang digunakan 400 nanometer. Panjang gelombang cahaya itu adalah lambda. Berarti nilai lambda 400 nanometer atau 4 dikali 10 pangkat min 7 meter. Jarak garis terang pertama terhadap pusat poli di layar adalah garis terang pertama, berarti nilai K sama dengan 1. Dan yang ditanyakan adalah jarak terhadap pusat pola, artinya P ditanyakan. Kali ini kita menggunakan rumus dP per L sama dengan dalam kurung K plus setengah dikali lambda. Kenapa nggak pakai desin theta? Karena kita nggak tahu nilai tetanya berapa. Oke, substitusikan angkanya ke rumus, maka akan didapatkan 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali P dibagi 1 sama dengan 1 ditambah setengah dikali lambdanya 4 dikali 10 pangkat min 7. Dihitung lalu akan mendapatkan 6 dikali 10 pangkat min 2 meter atau 6 cm. Pertanyaan ketiga. Suatu celah sempit yang lebarnya 60 mikrometer dikenai cahaya. Lebarnya 60 mikrometer, artinya D sama dengan 60 dikali 10 pangkat min 6 meter. Di layar yang berjarak 2 meter dari celah itu, terbentuk pola fringi dengan lebar pita terang pusat 4 cm. Panjang gelombang cahaya tersebut adalah jarak 2 meter, artinya nilai L adalah 2. Lalu, ini tuh maksudnya apa? Terbentuk pola fringi dengan lebar pita terang pusat 4 cm itu apa? Nah, kalau ini berarti kita menggunakan P, yaitu jarak pita ke pusat pola. Pusat lebar pita terangnya kan 4 cm. Berarti segini, ini tuh adalah 4X. Karena satu ruas ini nilainya X, dan pusat pola ini ada 4 ruas. Jadi, delta P sama dengan 4X. Dan 4X ini bernilai 4 cm atau 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kita akan mencari panjang gelombang cahaya atau lambda. Dan rumusnya adalah X sama dengan setengah L lambda per D. Karena X-nya ada 4, maka ruas kanan juga harus dikali 4. Sehingga kita dapatkan 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikali 2 lambda dibagi 60 dikali 10 pangkat min 6. Maka lambda adalah 6 dikali 10 pangkat min 7 meter atau 600 nanometer. Video pembelajaran ini saya ambil dari video YouTube dari channel Geprofis Predimo yang linknya tertera di sini. Silakan teman-teman kunjungi jika berkenan. Dan ini adalah akhir dari pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu nanti. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.